Kalau memang yang ngasih sesuatu itu orang-orang yang menurut kita itu ya dipercayalah, seperti orang tua itu alim ya. Walaupun dia ngasihnya batu bata dibikin ya, ini jimat nih untuk biar kamu biar gimana pasti percaya kan kata Bib ya, karena kata-katanya menurut saya itu kata-kata orang itu yang bisa kita terima gitu loh, bisa kita terima. Ya ini pengalaman saya tapi ya, pengalaman saya jujur pengalaman saya, makanya tadi sengaja saya ambil mau saya tunjukin batunya, cuman saya lupa nyimpannya di mana tadi itu. Batunya bagus lah, kalau buat cincin bagus. Jadi saya jujur tabib nggak ingat nggak ngelihat ke batunya, tetapi saya selalu kalau pegang nih, walaupun kita nggak mau pergi gitu ya, kita pegang aja batu itu, saya itu teringat kata-kata orang tua itu. Jadi kamu biar kamu itu nggak gentar menghadapi orang-orang gede kan gitu. Sebetulnya kalau dihubungkan mungkin kalau di sini ada yang nonton yang ahli-ahli masalah itu mungkin oh ya ini sugesti kan gitu. Sugesti. Jadi sugesti kata-kata orang tua itu yang nempel di badan saya, bukan dari gaib batunya itu. Menurut saya kayak gitu. Soalnya gini tabib. Jadi katanya ya, tapi orang tua itu tidak mengatakan apa-apa ya. Katanya ini jangan, biasanya kan kalau pegang batu ini jangan dibawa untuk kencing atau buang air besar gitu ya. Tapi saya itu sembrono, tapi mau dibawa kemana aja itu saya nggak peduli, pokoknya saya bawa aja itu, nggak ada pantangan. Tapi ya tetap aja nempel. Yang herannya itu gini tapi kenapa saya setiap pegang batu itu saya selalu ingat kata-kata dari orang tua itu gitu. Itu mah cuma curhat. Iya. Gitu. Tapi boleh saya potong dulu? Boleh, silakan. Karena banyak saya pun ngomong tadi, tinggal bagian tabibnya yang ngomong. Ya, silakan tabib. Kenapa? Proses terus, saya mah kagak kebagian. Iya, ya silakan tabib. Kebetulan rokok saya pun udah habis tadi lupa beli. Ya terus silakan tabib. Tuh, terusan saya ucapkan di atas tadi ya, yang disebut khodam ataupun jin korin akan menyesatkan. Ya. Nah, arah menyesatkan contoh kayak seperti ini, ya. Ya. Saudara gitu. Bawa batu ke sana kemari, memang keberanian sangat luar biasa, otomatis ke batu. Iya kan? Sekarang saya tanya, saudara percaya ke batu itu? Enggak. Hah? Jadi kalau saya tuh jujur. Enggak. Kalau ke batu itu jujur saya nggak percaya. Ya cuman setiap saya pegang batu itu gitu, selalu ingat kata-kata ini nih, kata-kata si orang tua ini, pegang batu ini biar kamu itu jadi cenderungnya ke kata-katanya gitu, ke kata-kata dari orang tua tersebut gitu. Ya tetap aja sih saya pun bawa batu sih, benar tetap saya batu juga. Iya ya, berarti kan itu kan percaya. Iya ya, percaya kan, intinya kan percaya tuh. Akan nah, coba sekarang gini, saudaraku ya, saya minta maaf nih ya. Iya, silakan dimaafkan Tabib. Yang nggak bawa batu itu punya kalau saya bawa batu tersebut, ya. Itu hasilnya gimana? Hasilnya? Nggak ada, ya betul. Kalau kita tinggal? Iya, nggak ada. Nggak teringat gitu. Nggak, pokoknya kalau setiap saya tidak bawa batu itu ya nggak, kata-kata itu memang terlupakan. Kayak gini Tabib, kayak kata-kata dari orang tua itu kayak menyatu dengan batu ini nih. Karena setiap saya pegang batu itu selalu ingat kata-kata orang tua itu gitu. Jadi kayak bersatu gitu kata-kata sama batu itu. Iya, itu kira-kira gimana? Wasiatnya itu wasiat tadi. Nah makanya saya ngomong tadi, kalau kita nggak bawa, kita nggak ingat ke situ, ataupun keberanian kita kurang. Iya. Iya kan? Nah, itulah yang disebut jin korin, itulah yang disebut khodam, untuk menyesatkan.
Iya, 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 iya. makhluk Allah ataupun saudara. Ya. Sekarang begini saudara, coba kita berpikir secara logika aja, ya, secara logika aja, nggak usah jauh-jauh. Timbulkan di hati saudara untuk meyakini, walaupun aku nggak ada batu ini, aku tetap yakin mempunyai keberanian ataupun tidak. Itu harus kita yakini. Itu harus kita yakini. Kenapa? Disitulah Allah akan mengabulkan dari keyakinan tersebut. Iya, betul. Bukan berarti batu itulah yang membawa seperti itu. Contoh kayak keselamatan tadi. Emangnya batu bisa memberikan keselamatan apa? Iya, kalau kecemplung tetap kecemplung bareng-bareng tuh Pak Tabib. Nah, tidak ada yang memberikan keselamatan terkecuali Allah. Iya, itu jelas menyesatkan, itu jelas ya, Tabib ya. Itu jelas itu. Nah, makanya saya bilang itulah yang tadi kan sudah saya katakan tuh di atas. Yang disebut jin ataupun hodam itu pada umumnya menyesatkan setiap orang. Pada umumnya beda sama orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mendekati diri kepada Allah, itu berbeda. Iya. Kayak orang-orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah, mah salah satu contoh orang-orang bertariqah, mungkin orang-orang tasawuf, ya. Nah, itu tidak akan percaya dengan seperti itu. Tidak ada. Cuma kita harus bisa begini, kita kembalikan ke qadarnya Allah. Karena kita mah orang awam. Bisa jadi batu itu kita jadikan wasilah aja, tapi jangan diyakini. Iya. Ya, jangan diyakini. Karena apa? Semuanya itu adalah hak Allah. Kita mempunyai keberanian, adalah Allah yang memberikan keberanian. Ya kan? Kita kuat, Allah juga yang memberikan kekuatan itu. Iya, betul. Dari mana? Dari keyakinan kita sendiri. Mana yang disebut keyakinan kita sendiri akan timbulnya dari ya jin ataupun khodam yang sudah diutus sama Allah untuk mendampingi kita di kala kita lahir ke alam dunia. Karena kita lahir ke alam dunia itu sudah mempunyai pendamping seperti itu, saudaraku. Iya, iya, iya. Ya. Nah, itu sudah mempunyai pendamping seperti itu. Nah, di situ terlihat daripada keyakinan kita sendiri. Kalau kita yakin kepada Allah semuanya itu pasti akan terjadi. Iya. Karena apa? Allah akan melihat dari keyakinan kita, akan mengabulkan dari segala sesuatunya itu dari melalui keyakinan kita, bukan dari perkara batu. Batu benda mati, dia tidak bisa apa-apa. Coba aja saudara lempar, apa dia bisa? Ataupun cobalah sama saudara suruh berjalan, tak mampu. Iya. Ngapain dipercaya seperti itu? Ya makanya saya pun bingung, tapi itu kalau kodam dimasukin ke batu, kodamnya ngapain aja di dalam tuh ya? Nah itu dia. Dalam batunya ngapain? Makanya saya bilang, ya mungkin main-main di sana, main gatrik. Ya kalau batu mending lah agak besar kan. Kalau keris itu kan tipis tuh, gimana tuh? Enggak. Nah, itulah di zaman sekarang ini banyak sekali di zaman pembodohan. Kembali lagi ke zaman jahiliyah. Iya. Kembali lagi ke zaman kekafiran. Dengan hal-hal seperti itu. Kalau percaya hal-hal seperti itu, itulah sama dengan kita menduakan Allah. Kalau sudah menduakan Allah, itu adalah orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik, orang-orang kufur, sudah mendekati kekafiran. Maka pasti itu dapat hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang pasti akan beralih dengan seperti tadi saudara tuh punya batu, itu akan beralih keyakinan ke sono. Aku yakin kalau bawa contoh nih saudara ya, kita ke situ dulu. Contoh, nih aku punya musuh banyak, aku yakin sama batu ini pasti dia akan menyelamatkan. Itu bahasa apa yang seperti kayak gitu? Iya. Itu kan bahasa pembodohan. Itu kan bahasa kemusyrikan, kekafiran. Itu. Iya. Nah, iya betul. Makanya sekarang kita kembali lagi ke ke awal masalah tentang khodam, agar semua ini bisa dimengerti sama kawan-kawan kita yang di luar sana.
Gimana kira-kira, setuju nggak tuh kita kembali lagi ke sono? Ya, ataupun ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau masalah beginian pasti banyak, tapi kalau di Kodam itu memang masih ada pertanyaan satu lagi yang takutnya lupa. Kalau udah gini kan kita ngalir gitu kemana-mana ya. Jadi ada yang rencana yang mau saya tanyakan juga, tapi tadi kan Pak Bib menjelaskan kalau si kita ke Kodam itu kan menyesatkan, tapi ya menyesatkan, tujuannya ya intinya menyesatkan, walaupun diiming-imingi dengan dia itu mau membela kita gitu kan, gitu ya, mendampingi kita. Nah, itu kira-kira menurut pandangan Islam itu kira-kira gimana sih Tabib ya, kalau seandainya kita itu memiliki Kodam gitu. Memang kita tahu ya Kodam itu kan memang jin itu kan memang ada yang Islam, ada yang kafir kan gitu ya. Nah, terus ya jin juga kan sama dengan manusia kan, sama-sama ciptaan Allah ya, makhluk Allah kan gitu ya, sama-sama, cuman beda alam doang kan gitu. Dia alam gaib, kita makan alam yang dunia gini gitu kan ya, sama-sama makhluk kan gitu. Itu kira-kira pandangan Islam itu kira-kira bagaimana dengan kita ya, intinya sebetulnya kalau secara kasarnya yang ngajak dia itu berteman dengan kita lah gitu ya kan, gitu, ngajak berteman ya, kita berteman dengan jin sama dengan gitu kan gitu, biar jin ikuti saya sih, dampingi saya sih, kamu kan gaib nih, kalau ada apa-apa kan kamu kan tahu, saya kan nggak tahu. Itulah contoh orang bodohnya kan kayak seperti itu. Itu menurut kira-kira menurut pandangan Islam itu kira-kira diperbolehkan apa bagaimana tuh Tabib ya? Terus kalau diperbolehkan tuh yang seperti apa, kalau yang nggak diperbolehkan tuh seperti apa gitu maksudnya menurut pandangan Islam gitu. Silakan Tabib. Kalau menurut pandangan Islam, kita memiliki khodam. Sudah jelas kita mempunyai khodam. Apa diperbolehkan menurut pandangan Islam? Diperbolehkan. Kenapa? Cuman kita jangan percaya seperti itu. Kita tetap percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu atas dasar Allah, pesuruh Allah. Yang mana khodam yang diperbolehkan oleh agama Islam ini, yaitu khodam yang memiliki suatu kelembutan hati untuk membimbing kita ke arah jalan yang lurus ataupun benar menurut Islam. Menurut Islam nih ya. Menurut Islam. Silahkan. Asal jangan. Nih yang nggak bolehnya ya, yang nggak bolehnya. Yang nggak boleh itu kita memilih khodam untuk mencelakakan orang lain dan mencelakakan diri kita sendiri. Nah itu yang nggak boleh. Yang diperbolehkan yang mana? Yang diperbolehkan adalah khodam yang bisa mendampingi kita, yang membawa kita ke kebenaran, satu, dan kedua, dia bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi orang lain. Salah satu contoh untuk membantu orang lain di dalam tata cara pengobatan, ya betul. Kan? Nah, di dalam tata cara pengobatan itu kan membantu kepada mereka. Padahal sesungguhnya kita nggak bisa, karena adanya utusan Allah seperti tadi itu, kita mempunyai keyakinan kepada Allah, maka mereka bisa sembuh disabab Bapak tadi ada utusan Allah. Nah itu boleh. Pokoknya yang membimbing kita ke arah jalan yang benar lah. Tapi kalau punya khodam, untuk apa kita punya khodam apabila untuk mencelakakan diri kita dan mencelakakan orang lain? Bahkan itu sangat menyiksa. Kenapa? Azab Allah sangat pedih sekali bagi orang-orang yang seperti kayak gitu. Salah satu contoh, nih saya kasih tahu nih contohnya biar lebih jelas lagi nih ya. Salah satu contoh orang-orang yang mempunyai apa? Ilmu santet, ya. Nah, yang mempunyai ilmu santet. Apa itu boleh? Kata Allah boleh. Bukan tidak, boleh. Ciptakanlah azab nanti di akhirat. Kenapa? Semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dia lahir. Atau sama dengan nggak boleh gitu mah?
Allah nggak pernah. Allah itu terus terang memperbolehkan, persilahkan apapun yang akan dilakukan oleh manusia di alam dunia itu dipersilahkan. Mau ke arah mana? Allah sudah membuat dua jalan, antara jalan surga dan jalan neraka, tergantung tak memilihnya mau ke jalan yang mana. Jalan yang benar, maka silahkan kalian itu mempunyai ilmu santet, menipu orang lain, syirik dan dengki kepada orang lain. Nah itu silahkan sama Allah, karena sudah dipersiapkan tempat-tempat mereka. Tapi kalau kita memiliki khodam tadi demi untuk menjaga keselamatan kita, bukan berarti khodam yang bisa menjaga keselamatan kita, karena semuanya itu adalah Allah. Ya. Karena Allah, wasilahnya apa? Ada khodam di tubuh kita, itu hanyalah wasilah. Tapi yang sesungguhnya yang menyelamatkan kita itu adalah Allah. Yang menyelamatkan kita itu yang menjadi wasilah tadi dari ayat-ayat Al-Quran, firman Allah kadang-kadang dijadikan tuh khodam, padahal itu hanya sebagai wasilah. Itu sebagai wasilah, saudara. Jadi kalau kita memberikan satu bantuan kepada orang lain melalui khodam tadi yang saya katakan tadi, baik dengan tata cara kita pengobatan ataupun membantu-bantu hal-hal yang lainnya demi tujuan akhirat, itu boleh, boleh, silahkan. Kenapa? Itu adalah sudah ditentukan oleh Allah, yaitu jannah. Bagiannya itu jannah. Tapi yang mana sih? Kalau harus dibayar sama duit, nah harus kebayaran, itu bukan jannah lagi. Itu satu, itu nggak boleh juga. Bagus kita membantu, tapi ada embel-embelnya, ada maunya. Ya itu nggak boleh juga, bisa bilang. Jadi dari segala hal harus mempunyai keikhlasan untuk membantu orang dalam segi kita pengobatan ataupun yang lainnya. Kita itu harus ikhlas. Kenapa? Kalau kita ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan 10 kebaikan untuk kita sendiri. Jadi ingat, yang disebut khodam tadi, Islam boleh memiliki, boleh, asalkan jangan mencelakakan ataupun membawa petaka ke dalam diri kita, ke diri kita ataupun orang lain. Oke. Nah itu bagus. Itu. Oke, tapi ini kan sesuai dengan rencana kita kan, kita ya mungkin sampai 50 menit saja kan gitu ya. Jadi ini hampir 50 menit kita streaming berbincang-bincang, tapi kalau boleh saya memohon atau meminta nih Pak Tabib, kita membahas masalah komunikasi gaib, Tabib. Kita buka sedikit dulu ya buat para pemirsa semua. Ya mudah-mudahan ada waktu Tabibnya untuk membahas masalah orang yang berkomunikasi dengan gaib. Contohnya begini Tabib, ada ini mah mungkin pertanyaan dari saya pribadi Tabib ya. Kan seperti gini, ini ada sesuatu nih di tempat ini, terus nanya nih sama orang pinter, sama paranormal, contoh yang gini ya, paranormal, tolong sih di situ tuh ada apa sih di pohon itu? Kata paranormal gini Tabib, sebentar Pak, saya akan berkomunikasi dulu dengan penunggu sini. Nah, dia kan biasa tuh rampal-rampal gitu ya. Nah, dia ceritakan, saya baru saja berkomunikasi dengan si makhluk tersebut, kata beliau saya adalah anu gitu loh. Ya kayak gitu banyak loh Tabib. Kayak model kayak gitu tuh banyak sekali di kalangan masyarakat ya, yang sampai saat ini pun masih eksis atau masih banyak dipercaya ya, masalah komunikasi dengan gaib. Bahkan ada yang bilang bisa melihat gaib. Padahal ada keterangan orang tidak akan bisa melihat hal-hal yang gaib, kecuali orang-orang mungkin orang-orang yang tertentu lah. Mungkin kalau orang-orang kayak kita kayak gini yang udah kemakan sama gadget atau Android, kayaknya udah nggak bakal lah kayak kalau sampai melihat gitu kan, karena untuk melihat itu pun kayaknya
Ya nantilah, saya takut salah menerangkan, saya mau baca-baca dulu, takut saya salah untuk menerangkan masalah orang yang melihat, orang yang mengaku melihat gaib itu orangnya adalah orang anu gitu ya. Ada, saya pernah dengar, pernah saya baca kalau orang yang pernah melihat hal seperti itu adalah orang yang gitu ya. Tapi saya nanti kita bahas di pertemuan video selanjutnya. Tapi ya ini mah untuk ngasih tahu pemirsa doang. Kalau kita nanti akan membahas masalah orang ngobrol dengan yang gaib-gaib, apakah itu benar, apakah itu sandiwara kayak sandiwara radio, apakah dongeng, apakah cuman buat iseng-isengan ataukah buat konten-kontenan gitu. Tapi ya kalau untuk konten-kontenan ya ada sih di kita pun banyak yang bikin konten dengan gaib-gaiban seperti itu. Ya nggak perlu saya contohkan siapa orangnya, yang jelas pasti para penggemar yang gaib-gaib pasti tahu orangnya. Tetapi orang itu, saya jujur tidak menyalahkan orang itu, dikarenakan orang itu memang tujuannya untuk hiburan dan sebetulnya untuk menghilangkan yang musyrik, terus untuk menghilangkan yang pengen bersekutu dengan setan. Walaupun dalam tayangan-tayangan videonya tapi ya tidak masuk akal, ya pakai ada tenaga dalam segala macam kan gitu. Tapi itu kita bukan ngambil situ, tapi kita ngambil isinya, isi dari video itu tujuannya itu ke arah mana orang itu bikin kan gitu. Saya setuju, walaupun ya sekarang gini, maaf saya potong. Ini ada sedikit sedikit aja dari saya, karena ini kan ada bahasa itu seperti contoh bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib ini tadi ya. Nah ini sedikit aja, nanti kita sambung balik. Itu sebetulnya saudaraku, itu tidak pernah ada yang kita bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib, sama sekali tidak bisa. Itu adalah pembodohan. Itu adalah pembodohan. Cuman kalau buat kita konten tadi, itu memang dikatakan mungkin hiburan ya. Bisa dikatakan itu adalah hiburan. Cuma kalau menurut saya kita buat konten seperti itu kalau menurut saya itu tidak etis. Sebab apa? Itu adalah jalan penipuan. Jalan penipuan. Kenapa? Yang disebut penipuan, orang bisa meyakini seperti itu. Bisa meyakini, oh si anu bisa anu ya seperti begini. Iya betul sih. Bagi orang yang, betul. Ya bagi orang yang awam itu pasti akan tertarik. Maka sehingga dia pasti akan berguru kepada mereka, padahal itu hanyalah rekayasa tim-tim mereka saja. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya, inilah orang-orang yang seperti kayak gini, walaupun itu hiburan, bisa membawa kita ke dalam kesesatan. Ya. Tapi kalau yang bawa tim di YouTube itu kayaknya bukan hiburan tuh, tapi kayaknya betul-betulan itu. Yang saya maksudkan tadi konten hiburan itu, dia dijelasin di deskripsinya itu dijelasin, ini videonya tujuannya anu-anu. Tapi ambillah pelajaran dari isi video ini tujuannya apa kan gitu. Tapi kalau yang komunikasi kayak gitu-gitu mah memang itu nggak ada penjelasan sama sekali, tapi jadi seolah-olah itu bukan konten hiburan gitu. Banyak banget itu, banyak banget. Iya, betul. Iya memang betul sahabatku. Di situ dia berisikan tadi yang saya bilang ini adalah sekedar hiburan. Ya kan, ambil hikmahnya daripada itu. Karena kita suruh ngambil tuh daripada hikmah daripada itu. Kalau sudah kita ngambil daripada hikmah daripada video tersebut, itu akan membawa jalan kesesatan apapun itu betul. Bentuknya. Iya betul. Kenapa? Orang pasti mengutip hikmah daripada perbuatan tersebut. Oh, yang pasti. Hajar, gitu ya. Banyak tuh yang gitu. Nah, apalagi masalah tenaga dalam tuh. Waduh, Masya Allah Robi, kalau tenaga dalam. Ya kalau tenaga dalam pembodohannya. Ya, tapi kalau tenaga dalam saya tuh nggak aneh, tapi ya walaupun orang itu ngomong katanya ilmu laduni lah, ilmu ladona lah, intinya itu nggak beda dengan ilmu kontak. Tapi coba lihat nanti di tayangan YouTube ya, itu nggak jauh beda pokoknya, mau itu laduni mau itu apa, sama itu tenaga dalam kayak itu. Ilmu kontak, ilmu kalau kita itu dulu waktu kita belajar, mungkin Pak Tabib pun mungkin udah pernah belajar ilmu silat gitu ya tuh ya, mungkin udah pernah lah. Kalau orang-orang dulu kan
pasti diajarin tuh, ada biasa ada perguruannya. Setelah selesai ngaji di belajar silat, itu kan ilmu kontak itu ilmu tenaga dalam itu kan untuk hiburan, dikasih sama guru kita kan gitu ya dulu ya, nih biar kamu bisa punya tenaga dalam nih, kalau nggak percaya nih gini, itu kan cuma hiburan, nggak bisa dipakai buat di kalau kita kelahi sama orang kan gitu, memang itu buat hiburan di situ. Tetapi untuk yang sekarang ini kok semakin gencar dipamerkan, Tabib, seolah-olah memiliki tenaga dalam gitu. Tapi coba lihat di channel-channel banyak tuh masalah entah ilmu laduni segala macam lah. Untuk sekarang itu malah ada yang dibikin komersil kan gitu ya, biasalah bikin padepokan, siapa yang mau belajar sama saya nih bayar sekian-sekian gitu ya, biar kamu dapat ilmu ini. Ilmu kontak, seperti kontak ya, kalau saya namanya ilmu kontak, itu ilmu sambatan sama dengan ilmu sambatan juga. Pokoknya itu ilmu yang ngomong katanya itu ilmu laduni segala macam, itu nggak beda waktu cara mukulnya, gimana cara mukulnya harus marah dulu segala macam itu ngakunya, ada yang ngakuin itu ilmu laduni, padahal itu ya ilmu main-main waktu kita belajar ilmu silat dulu kan pastilah Tabib pun mungkin udah ngalamin lah, Tabib pun kalau memang Tabib udah belajar ilmu silat pasti ngalamin. Kalau ngalamin dikasih hiburan sama guru kita, tapi kan guru kita itu nggak ngasih ini tenaga dalam kan, nggak, dulu itu cuman hiburan doang kan, hajar gitu gitu. Karena saya udah ngalamin kan gitu, kayak gitu. Nah, maaf saya potong sedikit lagi nih, sedikit saja kita masalah tentang mengenai ilmu tenaga dalam, nanti kita lanjutkan balik ya saudaraku ya. Itu begini sih, kalau masalah tadi hiburan, dibuat hiburan sama mereka, ditayangkan, itu adalah munafik, bohong. Iya betul. Kita mah bohong. Iya, kita mah kan ilmu itu tidak bisa dipamerkan sama sekali. Iya, kecuali dalam keadaan diri kita itu terdesak. Ya, itu betul. Baru ya, itu setuju ya. Seperti itu. Ya, setuju. Tapi kalau dipamerkan itu hanyalah orang-orang munafik, apalagi sampai dia ada nih, saya pernah nih dengar di YouTube juga sih ya, di YouTube juga dia sampai begini diijazahkan melalui YouTube. Iya, saya pun pernah Tabib, pernah ngelihat itu. Iya. Nah, nih diijazahkan melalui YouTube. Terus amalannya pun saya masih ingat yang disebut Romaita, Roma katanya nih, Romaita kama Maita. Nah itu sebetulnya orang apa yang seperti kayak gini? Kalau bukan orang-orang yang munafik, orang yang bodoh, ya kayak gitu itu. Yeah. Dia dicari segala sesuatunya, walaupun itu dengan cara apapun, yang penting mereka itu masuk duit, walaupun dengan cara untuk menipu. Ujung-ujungnya duit memang. Ya makanya nantilah. Ini kan sudah menipu. Tapi ini kan udah 1 jam nih. Oke, ini kan udah 1 jam. Nanti kalau kita nggak cepat diberhentikan ini sampai habis, nanti malah pembahasan untuk selanjutnya malah kebahas lagi. Jadi kita simpan dulu karena kita simpan dulu untuk pertemuan selanjutnya. Jadi sahabat, ya saya jujur untuk masalah konten seperti ini mungkin baru 2 kali ini sama Pak Tabib ya. Saya pun masih belajar. Jadi banyak sekali kata-kata yang mungkin kurang jelas. Ya saya mohon dimaklumi karena kami pun masih tahap belajar. Intinya apa yang kami bicarakan ini adalah hal-hal yang selama ini yang beredar di media sosial yang akan kita angkat dan sesuai dengan pengetahuan saya dan Tabib, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kami bincangkan untuk hari ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Sehat selalu buat Tabib, biar kita bisa berbincang seperti ini lagi. Dan alhamdulillah untuk malam ini Tabib, ini ternyata kita tuh nggak ada gangguan sama sekali.
biasanya kan putus-putus. Iya, alhamdulillah. Inilah mungkin keridhaan Allah seperti kayak gini. Ya. Ini ada jelas. Kenapa? Apapun yang kita ucapkan ini adalah Allah, ya. Ya. Itu adalah ada dalam keridhaan Allah sehingga kita tidak putus. Kalau kayak kemarin kita ya putus di tengah-tengah tuh, lagi seru-serunya putus. Aduh, ya Allah. Dan ini pun suara yang masuk ke sini pun Tabib kebetulan saya masukin ke langsung saya rekam di sini pun suaranya bagus, jernih. Ya putus-putus sedikit doang, tetapi ketimbang dari pertemuan sebelumnya bagusan ini. Ini bisa lihat di gelombangnya itu masuknya bagus. Jadi suara Tabib pun di sini pun jernih bagus, nggak ada putus-putus seperti pada pertemuan yang kemarin. Oke Tabib, mungkin ini ada yang saya mau pesan kepada penonton di sana ataupun kepada orang-orang yang membuat konten seperti itu. Tolong sudahilah seperti itu. Janganlah kita membodohi orang yang sudah bodoh. Tolonglah ajari mereka dengan yang benar. Jangan diajari dengan kebodohan seperti itu. Jangan dialihkan dari sifat-sifat kebenaran menjadi kemunafikan. Itu tolong. Saya minta tolong bagi orang-orang yang membuat konten itu, tolonglah ajari dengan yang benar. Jangan sampai menyesatkan orang banyak. Itu pesan saya aja itu. Sekali lagi, kalau kita mau membuat konten, jangan sampai kita untuk menyesatkan orang banyak. Karena kalian itu harus bertanggung jawab atas penyesatannya. Ya. Mungkin saudara hanya itu aja dari saya pesannya. Oke, terima kasih Tabib atas waktunya. Ini sampai malam Tabib ya. Ini kebetulan sahabat sampai kita mulai dari jam 11 malam. Ini udah jam berapa? Iya. Terima kasih atas ketersediaan Pak Tabib untuk berbincang. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi, Tabib ada waktu, kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.